bertemu lagi ya dalam pembelajaran kali ini. Tentunya kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Walaupun di rumah juga luangkan waktu untuk berolahraga agar tubuh kalian tetap sehat. Oke, kita langsung saja ya. Pada pembelajaran kali ini, tema 8 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 kita jadikan satu. Dan anak, baik, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Tetap semangat. Tema 8 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada tema 8 subtema 2, pembelajaran 2, kita sudah mempelajari berbagai tanda pengenal gerakan pramuka siaga. Kita juga sudah mempelajari pemasangan tanda pengenal gerakan pramuka siaga pada baju pramuka. Pada tanda pengenal pramuka siaga, ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan, ataupun keahlian pramuka dalam bidang-bidang tertentu. Berikut syarat-syarat kecakapan khusus bagi pramuka golongan siaga atau SKK. SKK berkemah. Untuk golongan siaga, pramuka siaga harus 1. Sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari. 2. Dapat mengatur barang-barang di dalam tendanya. 3. Mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barunya. SKK penabung. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. 2. Dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan. 3. Dapat menghafal nyanyian lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutiono. SKK pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Mengetahui cara dan dapat memberi pertolongan pada kecelakaan, misalnya luka iris, luka garuk, luka bakar, kena benda panas, benjut, atau memar. 2. Mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan baik dan rapi pembalut segitiga untuk luka di kepala, tangan, dan kaki. Pembalut panjang untuk jari dan lengan atau paha. 3. Mengetahui cara dan dapat menghentikan pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga, dan debu mata. 4. Mengetahui penggunaan obat atau ramuan untuk obat luka. 5. Tahu nama dan alamat poliklinik
atau puskesmas, dokter, atau rumah sakit terdekat. SKK Juru Kebun. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman buah-buahan, 2 jenis tanaman sayuran. 2. Dapat mempergunakan pupuk kompos. 3. Telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan, 1 jenis tanaman sayur-sayuran, sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, atau sedikitnya selama 3 bulan. SKK Pengaman Kampung atau Desa. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan pincang dan kentongan uluk-uluk. 2. Menolong sedikitnya sekali dengan jalan melaporkan kepada pos keamanan terdekat tentang pelanggaran, pencurian, atau tindakan jahat lainnya yang terjadi di kampung atau desanya. SKK Juru Masak. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Dapat memasak dan menyiapkan air minum. 2. Bersama seorang teman membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapat di daerahnya. Misalnya singkong, ubi, pisang, sagu, terigu, atau bahan lainnya. 3. Membuat 1 jenis lauk pauk sederhana yang digoreng atau direbus atau dibakar. 4. Mengetahui apa yang dimaksud dengan hidangan 4 sehat 5 sempurna. SKK Menjahit. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Dapat membuat sapu tangan atau alas taplak meja dengan tangan atau mesin jahit. 2. Dapat memasang kancing, buah baju, dan membuat lubang kancing. 3. Dapat membuat tanda barung dari kain dan menjahit tanda barung kain di bajunya. 4A. Dapat membuat pakaian untuk boneka. B. Dapat membuat mainan atau boneka atau lainnya dari kain. C. Membuat pakaian dalam untuk sendiri. D. Membuat pakaian bayi seperti popok, gurita, baju, dan lain-lain. SKK Gerak Jalan. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan, cepat atau lambat. 2. Mengerti cara mencegah dan merawat lepuh kaki. 3. Pernah mengikuti gerak jalan dalam satuan barung
atau perindukannya sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. SKK pengamat. Untuk golongan siaga, seorang pramuka siaga harus 1. Dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit. Diraba atau suara yang didengarnya. 2. Dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana secara siaga. 3. Mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari satu jenis binatang yang terdapat di sekitarnya. 4. Mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Setiap anggota pramuka harus berperilaku sesuai sila-sila Pancasila. Contoh perilaku sesuai sila pertama Pancasila: berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pramuka. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila: membantu korban bencana alam. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila: bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila: bermusyawarah untuk membantu korban bencana alam. Saling menghargai pendapat teman saat musyawarah. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila: membagi tugas secara adil. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Papan nama pada tanda pengenal gerakan pramuka berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar segi 4. Sifat-sifat persegi panjang: 1. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Panjang sisi AB sama dengan sisi CD. Panjang sisi BC sama dengan sisi AD. 2. Memiliki 4 sudut yang sama besar. 3. Setiap sudut persegi panjang membentuk sudut siku-siku. Selain persegi panjang,
Ada juga contoh lain bangun datar segi 4. 1. Persegi. 2. Trapesium. 3. Belah ketupat. 4. Jajar genjang. 5. Layang-layang. Selain bangun datar segi 4, ada juga bangun datar segitiga. 1. Segitiga sama sisi. 2. Segitiga sama kaki. 3. Segitiga siku-siku. Nah, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Apa saja ya yang sudah kita pelajari kali ini? Ya, diantaranya syarat-syarat kecakapan khusus bagi anggota pramuka golongan siaga. Lalu kita juga mempelajari tentang contoh-contoh perilaku sesuai sila Pancasila. Setelah itu kita juga mempelajari tentang sifat-sifat persegi panjang. Lalu kita juga mengetahui beberapa contoh bangun datar. Itu ya yang kita pelajari kali ini. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, kalian bisa mengklik link di deskripsi video ini. Di sana kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Kita akan bahas soal mengenai pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ingat berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.